Pemirsa, penyelenggaraan vaksinasi COVID-19 untuk pedagang pasar Tanah Abang tidak membuat protokol kesehatan di pusat tekstil terbesar di Asia Tenggara tersebut melonggar. Razia tetap digelar untuk menekan penyebaran COVID-19. 22 orang terjaring razia protokol kesehatan di Blok G Pasar Tanah Abang. 21 orang dikenakan sanksi sosial dan satu lainnya dikenakan sanksi administrasi. Razia digelar untuk mengantisipasi kerumunan di pasar saat akhir pekan. Petugas Satpol PP Kecamatan Tanah Abang akan terus melakukan razia untuk menekan penyebaran COVID-19 di kawasan ini. Sementara itu, pemirsa, seorang petugas pemadam kebakaran di Kendal, Jawa Tengah mencoba kabur dan histeris saat akan divaksin COVID-19. Petugas damkar tersebut mengaku takut pada jarum suntik. Inilah reaksi petugas pemadam kebakaran di Kendal, Jawa Tengah saat akan menerima vaksin COVID-19. Ia histeris dan mencoba kabur karena mengaku takut pada jarum suntik. Akhirnya, setelah didampingi temannya, petugas damkar ini pun bersedia disuntik vaksin. Vaksinasi massal bagi ratusan petugas pemadam kebakaran dan Satpol PP ini digelar di 3 lokasi. Ternyata banyak penerima vaksin yang ketakutan bahkan berteriak saat akan disuntik petugas kesehatan. Aduh. Ada unik memang titik di Rumah Sakit Darul Istiqomah, ada rekan kita, anggota dari Damkar, karena mungkin fobia dengan jarum suntik, walaupun badannya besar, mungkin karena fobia akhirnya ada kejadian lucu tadi itu. Lucu ya? Dengan vaksinasi COVID-19, diharapkan para petugas damkar dan juga Satpol PP ini memiliki imunitas yang lebih kuat. Terlebih pekerjaan mereka kerap bersinggungan dengan masyarakat luas. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Praitno, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa sempat dibubarkan karena menimbulkan kerumunan pada Sabtu pagi. Vaksinasi COVID-19 untuk pemuka agama kembali digelar di Masjid Istiqlal. Lalu vaksinasi untuk lansia juga terus digelar untuk wilayah DKI Jakarta. Sabtu pagi, vaksinasi COVID-19 bagi pemuka agama kembali digelar di Masjid Istiqlal, Jakarta. Kali ini, protokol kesehatan diterapkan secara ketat menyusul pembubaran vaksinasi pada 25 Februari lalu karena menimbulkan kerumunan. Vaksinasi dimulai untuk pemuka agama Islam, kemudian dilanjutkan dengan pemuka agama lain pada pekan depan. Kita bersyukur pemerintah ternyata menyambut baik dorongan dari Nahdlatul Ulama salah satunya untuk bisa memberikan vaksinasi kepada tokoh agama. Karena tokoh agama ini ada di garda paling depan yang berhadapan dengan masyarakat, karena masyarakat selalu setiap ada masalah pasti rujukannya adalah kepada ulama. Dan ulamalah yang justru juga ikut serta andil bagaimana mensukseskan program ini. Selain pemuka agama, kalangan lanjut usia juga mulai menerima vaksinasi. Seperti puluhan lansia yang menjalani vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Kramat Jati, Jakarta Timur. Untuk mencegah COVID-19 dong. Kita percaya kok pemerintah. Oh, lancar. Ya, tapi kita siap-siap dulu puskesmas, cek dulu ya apa yang perlu, tensi, darah. Meski telah dimulai sejak 17 Februari, tak sedikit lansia yang sudah terdaftar ternyata tidak boleh menerima vaksin. Syarat lansia yang dapat menerima vaksin sama seperti kelompok umur lainnya. Di antaranya tidak mengalami batuk, pilek, demam atau sesak napas dalam 7 hari terakhir, sudah lebih dari 3 bulan menjadi penyintas COVID-19, tidak menderita penyakit jantung, liver, atau ginjal kronis, tidak menderita kanker, gangguan pembekuan darah, atau menjalani proses pengobatan defisiensi imun, tidak berkondisi atau memiliki riwayat epilepsi, diabetes mellitus, HIV, atau penyakit paru, serta tidak menerima vaksinasi lain dalam sebulan terakhir. Selain itu, lansia akan diberi pertanyaan tambahan terkait dengan kemampuan menaiki tangga, penyakit kronik atau komorbid, mudah kelelahan, penurunan berat badan signifikan, serta kemampuan berjalan 100-200 meter. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pelantikan 6 kepala daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan secara tatap muka. Acara ini dihadiri oleh warga dan tim sukses sehingga menimbulkan kerumunan yang dinilai melanggar protokol kesehatan COVID-19. Antusiasme masyarakat yang hadir dalam acara pelantikan 6 kepala daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat di luar Aula Graha Praja Bakti Mataram tak terbendung. Meski mengenakan masker, mereka menunggu selesainya acara pelantikan tanpa menghiraukan protokol kesehatan COVID-19. Petugas Satpol PP dan polisi tidak dapat berbuat banyak untuk membubarkan kerumunan masyarakat. Ada euforia yang kemudian sudah sekian lama menunggu, rupanya masyarakat atau pihak hukum ingin pendekatan, dan kita sudah upayakan untuk semua petugas dari TNI, Polri, ada BPP juga. Mudah-mudahan bisa terus kita tanggulangi terkait dengan Acara pelantikan 6 kepala daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berlangsung lancar dan aman. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Iya. Rumah Sakit Lapangan TNI Angkatan Darat Benteng Vastenburg, Solo resmi dan siap menampung pasien COVID-19. Rumah sakit darurat ini juga akan dipakai untuk lokasi vaksinasi massal. Pasien ini bukanlah pasien COVID-19 sebenarnya. Ini adalah simulasi penanganan pasien COVID-19 di Rumah Sakit Lapangan Benteng Vastenburg, Solo, Jawa Tengah. Pendirian Room Kit Lab ini bermula dari tingginya kasus di Jawa Tengah, khususnya di kota Solo. Kalaulah ada di sekeliling masyarakat itu ada yang mungkin bergejala, ada yang perlu penanganan, tidak usah sungkan-sungkan, nanti berkoordinasi dengan pengelola rumah sakit dan bisa ditangani dengan baik. Dan juga nantinya kami sudah koordinasi dengan dinas provinsi, kota. Kita juga di area Benteng Vastenburg ini akan kita gunakan juga untuk vaksinasi massal. Room Kit Lab terdiri dari 20 tenda. Terdapat tenda untuk tenaga medis, IGD, laboratorium, ruang perawatan, dan ruang dekontaminasi. Kini, Room Kit Lab dijadikan lokasi vaksinasi massal bagi warga kota Solo. Diharapkan adanya Room Kit Lab dapat membantu merawat pasien COVID-19 sehingga angka positif warga Solo yang terpapar bisa berkurang secara signifikan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Kementerian Kesehatan resmi membuka vaksinasi virus corona lewat jalur mandiri. Vaksinasi mandiri COVID-19 yang diberi nama vaksinasi gotong royong mendapat penolakan dari sejumlah epidemiologi. Juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan pendanaan vaksinasi gotong royong dibebankan kepada perusahaan yang mengikuti vaksinasi. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Vaksinasi gotong royong diberikan perusahaan secara gratis kepada karyawan dan keluarga. Selain itu, Kemenkes memastikan jenis vaksin COVID-19 gotong royong berbeda dengan jenis vaksin yang digunakan pemerintah. Jenis vaksin gotong royong tidak akan menggunakan vaksin Sinovac, vaksin AstraZeneca, vaksin Novavax, dan vaksin Pfizer. Sehingga dengan ini kita bisa memastikan tidak akan ada kebocoran vaksin tersebut yang akan digunakan untuk vaksin gotong royong. Vaksinasi gotong royong akan berjalan tentunya jika sudah tersedia vaksinnya. Dan pengadaan vaksin gotong royong menjadi ranah Kementerian BUMN dan Bio Farma. Sementara itu, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia DKI Jakarta meminta pemerintah mematok harga yang terjangkau. Dengan begitu, semakin banyak pengusaha yang turut melakukan vaksinasi bagi karyawannya.
Vaksinasi mandiri sebagai bentuk partisipasi pelaku usaha dalam membantu pemerintah mempercepat proses vaksinasi. Berbeda dengan pemerintah dan himpunan pengusaha, epidemiolog Pandu Riono dan kawan-kawan menggalang petisi menolak program vaksinasi mandiri COVID-19. Dalam petisinya, Pandu meminta Presiden Joko Widodo, Menteri Kesehatan dan Menteri BUMN membatalkan program vaksinasi mandiri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah pandemi, banyak warga yang beralih profesi demi menyambung hidup karena usahanya yang gulung tikar. Ya, seperti pria yang ada di Bantul, Yogyakarta ini, pemirsa, mengasah bakatnya dari pengusaha menjadi pelukis mural yang beromset puluhan juta rupiah. Rimbunnya dedaunan di tengah cuaca yang cerah, indah dilihat ya. Eits, ini bukanlah pemandangan asli, melainkan hasil lukisan dinding atau mural loh. Di tengah pandemi COVID-19, pria asal Bantul ini banting setir dari pengusaha advertising menjadi pelukis mural. Solikun namanya. Lihat saja, hobi mencoret-coretnya tampak asli ya, alias 3 dimensi. Alhamdulillah sih, untuk saat ini kalau omset kurang lebih ya sekitar 50 sampai 75 juta per bulan. Per bulan. Sendiri mengerjakannya, Pak? Ada beberapa teman. Ada beberapa teman. Kalau untuk eksekusi saya. Kemudian harganya berapa Pak yang dipatok untuk lukis ini, Pak? Per meter 200. 200.000. 200.000 itu udah include sama bahannya, sama catnya. Meski harganya lebih mahal, tidak sedikit konsumen lebih memilih lukisan mural seperti pelanggan Solikun yang satu ini. Kalau ini kan kita menurut keinginan kita mau lukis seperti apa gitu kan bisa gitu ya. Dan kelebihannya ini kalau dari menurut Bapak Soli tidak akan menjamur, tapi kalau wallpaper kan lama-lama lepas untuk wallpapernya gitu. Solikun memberlakukan sistem garansi 4 hingga 10 tahun untuk mural buatannya. Dalam sebulan, Solikun memiliki omset sebesar 50 hingga 70 juta rupiah. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Para atlet, pelatih, dan tenaga pendukung dari 40 cabang olahraga mendapatkan vaksinasi COVID-19 tahap pertama di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta. Pemerintah telah menyediakan 5.000 dosis vaksin untuk para atlet. Sebanyak 40 cabang olahraga yang menerima vaksin COVID-19 tahap awal ini merupakan mereka yang dijadwalkan mengikuti beberapa kejuaraan, single event maupun multi-event dalam waktu dekat seperti All England, turnamen pramusim sepak bola Piala Menpora dan Olimpiade Tokyo. Nantinya vaksinasi akan diperluas kepada para atlet yang tersebar di 34 provinsi yang sudah bersiap untuk ke Pekan Olahraga Nasional. Sebanyak 40 cabang olahraga yang menerima vaksin hari ini antara lain bulu tangkis, sepak bola, angkat besi, atletik, renang, bola basket, balap sepeda, dan National Paralympic Committee. Apa yang kami upayakan ini adalah memberikan proteksi secara fisik buat para atlet, pelatih, dan tenaga pendukung kita, dan juga membuat supaya mereka lebih confidence, secara psikologis lebih punya kepercayaan diri, supaya tidak ada rasa takut atau keraguan, tetapi tetap mereka harus menerapkan protokol kesehatan secara disiplin yang ketat. Pemerintah membidik sekitar 5.000 orang termasuk atlet, ofisial, dan tenaga pendukung untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 tahap pertama. Atlet dan pelatih lainnya yang belum divaksinasi akan dilanjutkan di Rumah Sakit Olahraga Nasional Cibubur, tempat pelatnas cabang olahraga atau daerah masing-masing. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, terima kasih banyak Pram.
Pemirsa, nanti akan ada informasi mancanegara, salah satu penjara di Haiti dilanda kerusuhan. Selengkapnya sesaat lagi usai jeda, tetaplah di News Pagi.